Rahayu, perkenalkan saya Bella Puspitria dengan NPM 2110386220005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kurikulum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin yaitu kurir, yang bermakna laluan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan atau jejak yang akan ditelusuri. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kurikulum dimengerti atau dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada kurikulum menurut ahli. Yang pertama ada Grayson. Ini menyatakan bahwa suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Yang kedua ada Inlau, ini menyatakan bahwa semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Kemudian yang ketiga ada Sailor G. Gallen dan William N. Alexander. Ini menyatakan bahwa keseluruhan usaha sekolah untuk memengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas, di halaman maupun di luar sekolah. Kemudian yang terakhir ada William Burden. Ini menyatakan bahwa semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi kurikulum berdasarkan berbagai pandangan para ahli ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu perencanaan, suatu usaha pembelajaran, dan suatu hasil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini merupakan suatu proses perencanaan, proses pembelajaran, maupun hasil dari proses perencanaan serta proses pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di perguruan. Kemudian, kesimpulan. Jadi berdasarkan berbagai penjelasan etimologis, keahlian maupun legal formal ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan semua situasi atau keadaan dalam mana lembaga pendidikan dapat menyelidiki, mengorganisasi, maupun memonitor serta mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Yang selanjutnya ada tipologi kurikulum. Tipologi kurikulum ini mempunyai beberapa tipe yang berdasarkan sudut pandang atau landasan pemikiran yang berbeda. Ada 5 tipe. Yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan isi. Yang kedua ada kurikulum berdasarkan model pengembangan. Yang ketiga ada kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Yang keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Yang kelima, kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Yang pertama merupakan kurikulum berdasarkan isi. Ini juga mempunyai beberapa tipe. Yang pertama ada kurikulum klasik. Kurikulum klasik ini bersifat tradisional, yaitu menekankan bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni. Kemudian kurikulum klasik ini berkembang pada masa lampau, yang mana dalam kerajaan membutuhkan para pegawai administrasi untuk mengatur rumah tangga kerajaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya rakyat. Kemudian tipe yang kedua ada kurikulum vokasional. Ini diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Jadi berbagai keterampilan dan keahlian bagi peserta didik ini sudah disesuaikan dengan berkembangnya kebutuhan pasar. Kemudian menurut konsep match and link, keterkaitan dan keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja haruslah memperlihatkan suatu bentuk yang harmonis dan mantap.
Sedangkan dalam pikiran pragmatis, sekolah dipandang sebagai input tenaga kerja bagi industri dan dunia kerja pada umumnya. Kemudian dunia pendidikan Indonesia ini menyatakan bahwa kurikulum vokasional diarahkan pada pendidikan kejuruan dan keahlian teknis seperti teknik elektronik, media, keuangan, dan tata boga, serta politeknik. Jadi segala kebutuhan industri dan dunia kerja dari sisi keterampilan maupun keahlian ini dapat mampu disumbangkan dalam dunia pendidikan, baik itu dari sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian tipe yang ketiga ada kurikulum life adjustment. Ini kurikulum yang menekankan pengembangan kepribadian yang meliputi pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman tentang bagaimana hidup adaptif dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai dimensinya, seperti menjaga kesehatan, mengkonstruksi hubungan sosial, serta membangun rumah tangga dan lain sebagainya. Tipe yang kedua dari topologi kurikulum ada kurikulum berdasarkan model pengembangan. Ini juga mempunyai beberapa tipe. Yang pertama ada kurikulum model administrasi, yang mana merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan, yang mana para administrator menginisiasi dan membentuk suatu kelompok kerja dengan model tim yang disepakati dan dipandang mampu melakukan suatu tugas dengan tujuan yang ditetapkan. Tim tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengarah dan kelompok pelaksana. Kelompok pengarah ini bertugas untuk mengarahkan bagaimana dasar, arah, landasan, serta kebijakan dan strategi pengembangan kurikulum yang dibuat. Kelompok ini terdiri dari pejabat tinggi dalam administrasi pendidikan dan pakar senior dalam berbagai kajian pendidikan. Sedangkan kelompok pelaksana ini bertugas melakukan berbagai kegiatan dalam merumuskan tujuan yang lebih operasional, memilih sekuens materi, menemukan strategi pembelajaran, dan evaluasi. Kelompok ini terdiri dari pakar bidang kurikulum, pakar pendidikan, dan dalam disiplin keilmuan tertentu. Tipe yang kedua ada kurikulum model akar rumput, berbeda dengan model administratif, yang mana model kurikulum akar rumput ini tidak digagas dan dibangun dari pemikiran elit birokrasi pendidikan yang cenderung bersifat sentralisasi dan berdimensi top-down, melainkan dikonstruksikan dan dibangun para guru dan sekolah berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang akan mereka raih. Konstruksi pengembangan kurikulum yang bersifat desentralistik memberikan keleluasan bagi sekolah beserta guru untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penyempurnaan berdasarkan konteks dan situasi sekolah serta kelas. Hal ini melahirkan kompetisi yang relatif adil karena bersaing berdasarkan pada keunggulan komparatif sekolah yang dimiliki. Kurikulum model akar rumput ini kelulusan siswa tidak dapat dievaluasi menggunakan standar yang berlaku secara nasional, karena guru mengembangkan kurikulum yang berdasarkan konteks dan situasi kelas. Sedangkan kurikulum model administratif ini dikonstruksikan melakukan evaluasi kelulusan siswa berdasarkan standar yang berlaku secara nasional. Tipe yang ketiga, yaitu kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, kurikulum ideal, yang mana merupakan kurikulum yang dicita-citakan dan diharapkan, serta diinginkan oleh banyak orang, paling tidak oleh para pembuatnya. Mengandung gagasan konseptual, ideal tentang seharusnya dan baik dikandung oleh suatu kurikulum. Kurikulum ideal tercantum dalam dokumen resmi yang dimiliki suatu lembaga pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan contoh daripada kurikulum ideal. Tipe yang kedua ada kurikulum real, yang merupakan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran.
memiliki kecenderungan tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan, diinginkan, dan dicita-citakan. Oleh sebab itu, apa yang didokumentasikan tidak selalu sama dengan apa yang diimplementasikan. Misalnya, apa yang telah diamanatkan dalam kurikulum nasional atau digariskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, dalam kenyataan belum tentu persis sama seperti apa yang dilaksanakan di dalam kelas atau sekolah. Kemudian, tipe topologi yang keempat. Kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Mempunyai 3 tipe. Yang pertama yaitu kurikulum terpisah, yang mana merupakan kurikulum yang mata pelajaran atau mata kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya, mata kuliah sosiologi pendidikan ini diberikan secara terpisah dengan mata kuliah antropologi pendidikan dalam program studi pasca sarjana pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian, tipe yang kedua ada kurikulum terpadu, adalah kurikulum di mana bahan ajarnya disajikan secara terpadu. Kurikulum ini disajikan dalam bentuk tematik, sehingga semua mata pelajaran dapat diintegrasi atau terpadu ketika pendidik menjelaskan, menerangkan, atau mendiskusikan suatu tema. Yang ketiga ada kurikulum terkorelasi. Adalah kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksi, dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain. Jadi, contohnya untuk memahami beberapa materi dari sosiologi konsumsi terkait dengan beberapa materi dalam sosiologi pendidikan. Tipe topologi kurikulum yang terakhir ada kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Ini dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum nasional yang merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, serta dilaksanakan secara nasional. Yang mana kurikulum dikonstruksikan oleh suatu tim nasional yang melibatkan berbagai kepakaran tingkat nasional dari berbagai bidang keilmuan. Kurikulum nasional ini dikenal juga dengan Kurnas, yang mana menjadi rujukan pembelajaran dan pengajaran oleh seluruh lembaga pendidikan dalam suatu wilayah negara. Yang kedua ada kurikulum lokal, yang mana merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. Konsep lokal ini bisa berkaitan dengan suatu wilayah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota. Kurikulum lokal pada suatu negara kesatuan, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sebagaimana memasukkan mata kuliah budaya adat Minangkabau di Sumatera Barat atau bahasa Jawa di Jawa Tengah. Kemudian yang tipe yang ketiga ada kurikulum sublokal atau sekolah, yang mana kurikulum yang dioperasionalnya diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan dalam lingkup sekolah. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum sekolah ini merupakan operasionalisasi berdasarkan konteks sosial dan kondisi sekolah dengan tetap merujuk pada kurikulum pada tingkat nasional, yang mana ini merupakan gagasan kebijakan pendidikan yang berdimensi semi-otonom. Selanjutnya ada model kurikulum, itu pendekatan teoritis. Ada 3, yang pertama model kurikulum teknik saintifik, yang mana inti dari model ini adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Jadi melalui hukum ini kegiatan manusia dan gerakan manusia itu dapat dikontrol, dirasionalisasikan, serta dibirokrasikan. Dengan cara itu kurikulum ini tidak dipandang remeh atau dipandang dengan memiliki derajat objektivitas, universalitas, serta logika yang tinggi, sehingga efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan yang tinggi dapat dicapai. Jadi model kurikulum ini melihat dunia pendidikan itu bagaikan mesin yang dapat digambar, dibuat, dan diamati. Yang kedua ada model kurikulum refleksif, di mana kurikulum dilihat sebagai suatu konstruk sosial daripada pembuatnya. Kurikulum ini dapat diperbincangkan,
didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasikan secara bersama. Kurikulum yang didiskusikan terdapat dua jenis, yaitu kurikulum holistik dan parsial. Yang mana kurikulum holistik ini yaitu suatu bangunan keseluruhan yang diterima peserta didik dari sekolah seperti kurikulum SMA jurusan IPS atau kurikulum program studi sosiologi di suatu perguruan tinggi. Sedangkan kurikulum parsial ini yaitu suatu bagian tertentu dari bangunan keseluruhan jurusan IPS atau sosiologi pendidikan dari program studi sosiologi. Yang ketiga ada model kurikulum yang relasional, yang mana intinya adalah usaha untuk memperkalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial, yaitu bagaimana cara mengajarnya, dengan cara apa mengajarnya, dan siapa yang akan mengajarnya. Keinginan link and match ini antara kurikulum dan antisipasi kenyataan kehidupan seperti dunia kerja atau dunia sosial lainnya merupakan sejarah kenyataan dunia sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Yang D ada kurikulum tersembunyi, yaitu konsep kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum yang menurut Bellantine dikembangkan oleh Benson Schindler pada tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik, sosiolog, dan psikolog dalam menjelaskan sistem informal. Konsep ini menunjukkan pada permintaan implisit, itu sebagai lawan dari kewajiban ekspresif dari kurikulum tampak atau visible curriculum yang ditemukan pada setiap institusi pembelajaran yang mana mahasiswa harus mengetahui dan menanggapi sehingga dapat bertahan di dalamnya. Kurikulum tersembunyi merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin yang mana partisipan sekolah mesti menyesuaikan diri. Berbeda dengan Bellantine, Robinson menemukan bahwa konsep kurikulum tersembunyi diciptakan oleh Jackson untuk menunjukkan pelajaran yang diperoleh para murid atas kenyataan bahwa mereka merupakan bagian dari sekumpulan manusia atau crowd. Seperti belajar tentang menghadapi kenyataan kalau keinginan dan hasrat pribadi mereka terus-menerus ditangguhkan, ditolak, dan diganggu. Kurikulum tersembunyi ini sebagai konsep tetap digunakan, namun pengertiannya diperluas menjadi sebagai sesuatu yang diajarkan dan dipelajari bersama dengan kurikulum resmi maupun formal. Melekat dalam peraturan, regulasi, dan rutin, tidak tertulis tentang perilaku dan sikap, seperti ketaatan pada pihak yang berwenang dan norma yang berlaku umum, yang merupakan arus utama, serta iklim, hubungan kekuasaan, dan konsekuensi yang tidak terantisipasi. Yang terakhir, bagian terakhir dari kurikulum adalah kurikulum dan evaluasi. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Evaluasi kurikulum pendidikan secara menyeluruh meliputi yang pertama ada isi atau substansi, yang kedua proses pelaksanaan program pendidikan, yang ketiga kompetensi lulusan, yang keempat pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, yang kelima pengelolaan manajemen pendidikan, yang keenam sarana dan prasarana, yang ketujuh pembiayaan, serta yang kedelapan penilaian dan penilaian pendidikan. Pada tingkat manakah evaluasi itu dilakukan? Dilaksanakan secara nasional dan lokal atau sekolah. Yang kedua ada dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah, yaitu dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatif dari evaluasi kurikulum ini berdampak pada proses PMB atau proses belajar mengajar, yaitu satu, sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, adalah lembaga pendidikan direduksi menjadi tempat latihan untuk membahas dan menjawab materi soal yang tercakup dalam kisi-kisi yang telah digariskan oleh Departemen Pendidikan secara nasional. Dampak yang kedua ada hubungan sosial antara guru dan murid. Ujian nasional telah menciptakan stratifikasi sosial terhadap guru oleh siswa. Semua guru dibuat stratifikasinya berdasarkan atas dua kelas, yaitu kelas mata pelajaran yang ikut diuji dan kelas mata pelajaran yang tidak diuji pada ujian nasional. Perbedaan kelas ini memberikan dampak pada perbedaan sikap, perilaku, maupun tindakan terhadap guru oleh para siswa.
Dalam stratifikasi sosial ini, guru yang mengajar mata pelajaran ikut diuji memperoleh perhatian, penghormatan, serta ketundukan yang lebih besar dibandingkan dengan guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diuji dalam ujian nasional. Dampak yang ketiga ada pada nilai dan norma. Evaluasi kurikulum nasional yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar kelulusan siswa secara nasional, serta sekaligus raihan kualitas peserta didik dan sekolah secara nasional, memberikan dampak pada pengeblosan, pengikisan, serta destruksi nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pelaksanaan ujian nasional yang menjadi standar kelulusan bagi siswa tidak lagi telah mengakibatkan berbagai pihak berjuang agar siswa yang berada di bawah kewenangan mereka lulus sebanyak mungkin. Jika dapat lulus 100%, tentunya dengan berbagai daya upaya yang dilakukan, jumlah kelulusan siswa pada ujian nasional merupakan salah satu indikator keberhasilan sebagai kepala daerah. Oleh sebab itu, ujian nasional sebagai suatu usaha evaluasi terhadap kurikulum yang seyogyanya merupakan ranah pendidikan, dikonstruksi oleh kepala daerah dan politis, termasuk anggota DPRD yang sebagai ranah politik. Yang selanjutnya ada dampak positif kurikulum, yaitu evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional. Nilai evaluasi secara nasional ini bersifat murni, tidak ada penambahan dengan nilai yang berasal dari sekolah, telah menjadi instrumen untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Jadi sistem penerimaan murid baru melalui seleksi peringkat nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni, memberikan dampak positif. Oleh sebab itu, sistem ini memberikan peluang dan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta didik untuk memasuki sekolah lanjutannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam Rahayu.